warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Muhammad Terlambang. Hari ini saya akan melakukan wawancara terkait proyek manajemen strategik. Oke, sebelumnya mohon maaf, Masnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bilal Madun Ibrahim. Pertanyaan pertama, Mas Bilal, bagaimana cara Anda merumuskan strategi, menerapkan strategi dan mengevaluasi strategi yang terkait dengan bisnis kelontong panjenengan? Untuk penerapan strategi kita lakukan dengan cara yang paling utama adalah efektif dan efisien, di mana apa yang kita lakukan itu memberikan dampak kepada pembeli. Contohnya kita meningkatkan pelayanan dengan cara memberikan tata tempat yang enak untuk memilih, jadi itu lebih efektif dan efisien untuk pembeli memilih. Begitu, itulah salah satu contohnya. Kemudian, apa visi jauh ke depan dari usaha Anda? Apa tujuan jangka pendek usaha Anda, dan apa yang Anda lakukan sekarang untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut? Untuk jangka pendeknya kita terus evaluasi harian dan kita tingkatkan penjualan kita. Untuk efek jangka panjangnya kita akan buka cabang di tempat lain, seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah apa peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal usaha Anda? Ancaman dari lingkungan eksternal, apa contohnya? Contohnya kayak kompetitor mungkin, atau kondisi politik mungkin. Untuk ancaman eksternal, ya untuk mengantisipasinya kita selalu update berita terbaru. Setiap usaha pasti ada tantangannya dan ya kita harus bersiap. Yang pasti salah satu kuncinya adalah kita bertahan dan terus bangkit. Itu kuncinya itu. Nanti untuk pelaksananya di lapangan kita sefleksibel mungkin agar bisnis tetap berjalan. Untuk peluangnya di usaha Anda ini apa ya? Untuk peluang di sini banyak masyarakat yang jaraknya jauh untuk ke toko-toko besar. Nah, itu adalah salah satu peluang kita menyediakan bahan baku yang sulit dijangkau jarak jauh, dan kita menyediakan yang untuk akses yang lebih dekat pada masyarakat. Oke, kemudian apa kekuatan dan kelemahan lingkungan internal? Misalkan pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasi usaha Anda. Kelemahan dan kekuatan dan kelemahan lingkungan internal. Untuk kekuatan ya dari lingkungan internal, kita dikelola keluarga sendiri, jadi untuk meminimalisir konflik internal itu sangat mudah. Terus untuk kekuatannya ya, untuk kelemahannya ya kita untuk pengelolaan jamnya, karena yang pasti kita nggak bisa mematok jam, karena ya kita berjalan ya setiap hari. Jadi untuk waktunya istirahat ya kita mungkin bisa saja terganggu apabila ada pembeli, seperti itu. Kemudian bagaimana cara Anda merumuskan dan menentukan strategi usaha? Kita cari peluang terbaik, kita lihat peluang terbaik, terus kita ya update, yang pasti kita update dengan kondisi masyarakat sekarang. Kita lihat peluangnya dari situ. Kemudian bagaimana cara Anda menerapkan strategi yang telah dibuat? Untuk penerapan strategi yang telah dibuat, kita dari hal yang paling kecil dulu. Jadi kita lakukan sedikit demi sedikit, yang bisa terus berjalan kita lakukan, yang mungkin ada kendala kita evaluasi lagi. Kemudian bagaimana usaha Anda mengevaluasi penerapan strategi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan? Kita evaluasi dengan cara
melihat daya beli masyarakat. Jadi apabila ada penurunan, kita lihat mungkin ada stok bahan baku yang ini bertahan lama, jadi kita restock dengan bahan-bahan yang mungkin lebih kebutuhan sehari-hari seperti itu. Kemudian bagaimana cara usaha Anda menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar? Kita menjalin hubungan dengan masyarakat dengan kita memberikan bonus tahunan. Apabila ada masyarakat yang mengadakan acara, kita juga ikut hadir, kita bantu mensupport, dan kita peduli terhadap lingkungan seperti itu. Kemudian apakah usaha Anda terpengaruh oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan bagaimana cara menyikapinya? Untuk dampaknya ya pasti berdampak ya, karena seperti kedelai dan bahan baku yang tidak diproduksi di Indonesia itu pasti ikut naik, dan juga bahan-bahan seperti kemasannya kita juga naik. Untuk penyesuaiannya ya kita ikut pasar, bagaimanapun ya kita tetap, nggak cuma kita saja yang naik, cuma keseluruhan, jadi ya kita ikut harga pasar. Oke, sekian, terima kasih Mas Bilal. Untuk project manajemennya selesai. Assalamualaikum.